Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima, merenungkan bersama-sama akan firman Tuhan. Kita kembali berdoa untuk persiapan kita. Saat ini tiba waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mempersiapkan pikiran, roh dan jiwa kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Seperti rusa yang rindu akan sungai, kami pun rindu untuk menerima firman Tuhan. Urapi mulut bibir, pikiran hati kami sebagai yang terkecil di antara yang ada. Kuasai mulut bibir kami Tuhan, sehingga apa yang akan terberitakan ini boleh kami pahami, boleh kami rasapi, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami. Kami siap, ya Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana surat permohonan permohonan untuk pelayanan pada hari ini, kita bersama-sama akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai dengan 44. Kita bersama-sama, saya akan membaca di ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca di ayat yang genap, dan nanti di akhir di ayat yang ke-44 kita akan membaca bersama-sama. Saya mulai. Inilah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak menentukan. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar akan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saya. Puji Tuhan, saya dan keluarga mengucap syukur bahwa GIDC Immanuel berkenan mengundang kami. Dan sebelumnya saya perlu cerita sedikit ya. Ini di antara Bapak dan Ibu jemaat
jemaat yang ada pun mungkin ada yang belum kenal saya. Karena informasi yang saya terima ada beberapa jemaat baru luar biasa. Semoga menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi diri sendiri juga menjadi berkat bagi gereja GIDC Immanuel. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapat telepon. Saya mendapat telepon dari Mas Sensi. Mas Sensi mengatakan, Mbak In berkenan ya, kerso kalau pelayanan kudus. Oh dia siap kapan? November gitu ya. Padahal itu sudah November ya Mas ya. November. Tapi setahu Mas Sensi bilang November tahun depan. Oh puji Tuhan masih lama gitu ya. Ini masih November 2025. Semoga saja Tuhan masih memberi umur panjang kepada saya sehingga November 2026 saya bisa pelayanan di Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian Mas Hensi memberikan WA. Ada surat dari majelis di sini tanggal 30. Tak baca lagi. Mas Hensi waktu itu bilang minggu kelima Mbak In ya siap. Saya lihat tanggal 30. Loh, 30-nya 2025. Saya nggak bisa jawab. Oh saya Mas tadi. Saya lihat jadwal. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, jemaat mas-mas adik-adik. Saya ini memang sudah purna, sudah pensiun. Tetapi keluarga saya bilang saya purna emang percuma. Karena waktunya juga banyak kegiatan. Mungkin itu Mbak Nini yang selalu lihat status saya ya. Mbak Nini itu teman saya. Ya. Nah, tapi puji Tuhan saya melihat, ya wes saya bisa tanggal 25. Tetapi memang saya harus segera pulang ya karena besok pagi kegiatan full. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata saat ini, hari ini adalah sudah di ujung paling ujungnya bulan November. Dan lebih dari itu, ketika kita membaca bahwa hari ini, hari minggu kelima ini adalah Advent minggu pertama. Advent pertama. Nah, kok sudah Advent ya? Bapak Ibu sudah siap? Apa yang sudah disiapkan? Panitia Natal sudah siap? Siap. Puji Tuhan. Sudah ada geger-gegeran di panitia Natal. Ketika kita mau menyongsong ya, minggu Advent ini adalah ketika kita adalah minggu menyongsong. Menyongsong apa? Menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana? Ya, ketika kita Natal dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang ini saya tanyakan, panitia Natalnya terbentuknya kapan ya? Oh, September. Sudah berapa kali rapat? Oh, berdua kali. Satu menentukan tema, dua menentukan konsumsi, begitu ya? Temanya apa? Siapa ketua panitianya? Pak Rono, mana Pak Rono? Oke. Pak Rono sudah mempersiapkan. Temanya apa? Temanya lansia ini, panitia dari. Lansia. Oh, komisi lansia. Skemanya? Oh, udah aja lupa. Sudah lansia. Dulu saya lansia loh. Saya tuh lansia. Pak Mel itu juga saya paling termasuk tanya Pak Mel ya. Ketika rapat kita persiapkan minggu Advent mempersiapkan ya. Ketika rapat mempersiapkan tema saja berapa jam? 5 tahun. Oh perlu rapat, kenapa? Langsung dari pusat. Oh langsung. Dari pusat. Konsumsi juga dirapatkan ya? Konsumsinya sudah siap, tanpa rapat juga. Kira-kira enggak? Sama apa? Makanan awal. Oh soto. Oke, saya belum makan soto ya dia. Soto. Ada yang bilang enggak? Oh soto tuh biasanya soto. Ganti ya?
Lah apa? Bakso. Kok bakso? Aku nggak mau makan sego itu dulu. Rendang. Nah, berbicara tentang, kok saya ojo soto? Nah, ribut. Tapi di sih mana lu? Kalau di tempat sana, di sana sudah ribut antara lemper, marem. Itu aja sudah jadi geger. Rapatnya nggak ada. Nah, tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya mendapat berita, mendapat info bahwa Advent yang kita siapkan sudah luar biasa untuk Natal ya. Semoga sampai pada harinya Tuhan memberikan kelancaran. Soto tetap soto. Oke. Nah, di minggu Advent ini kita sudah tahu bahwa Advent itu adalah Adventus ya, yang artinya adalah menyongsong. Ada penantian, ada harapan. Dan saya sudah melihat cerita, ya info ini tadi sungguh ya, oh iya tidak ada masalah untuk Immanuel terkait konsumsi, terkait siapa yang akan diundang, kira-kira pakai teratak atau enggak dan sebagainya sudah beres. Nah, yang kedua, kita akan merasakan di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, kita mempersiapkan diri. Oke, persiapan Natal sudah beres, tidak ada masalah. Tapi bagaimana persiapan hati kita? Sudah mendekat baju baru untuk putra-putranya? Belum ya, Mbak protes. Enggak aku mau pakai baju putih. Orang putih sudah biasa. Ini loh kejujurannya. Itu kejujurannya. Nah, saya senang banget ya. Nah, tetapi kita akan membahas satu persatu dari apa yang sudah kita terima firman Tuhan tadi. Yang pertama di dalam penantian ya, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca adalah bahwa yang pertama adalah berjaga-jaga dalam penantian. Tuhan Yesus tidak memberikan sesuatu yang angel. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kedatangan anak manusia yang kedua kalinya itu seperti pencuri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Ingat loh kisah Nuh. Nabi Nuh itu nggak tahu. Yang penting diutus ya, diperintahkan untuk membuat bahtera. Orang ngejek ini loh, gitu ya. Kalau orang Blora mengatakan bento cah kuwi gitu ya. Wong kuwi wis bento, masa gawe bahtera? Gopo. Tidak ada laut, tidak ada. Tetapi Nuh setia. Nuh berjaga-jaga menurutnya dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, sudah sekarang bahtera sudah jadi, semua masuk. Tidak ada yang dilihat. Hewan-hewannya semua masuk. Semuanya sudah bersih. Inilah Nuh setia, Nuh patuh. Nuh nggak tahu kalau mau ada datang air. Tetapi karena kepatuhannya, dia berjaga-jaga dalam penantian apa sih yang mau Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Apa sih yang mau Tuhan inginkan ketika saya harus membuat bahtera? Orang hujan, tidak ada hujan. Hujan pun biasa, panas biasa. Masa kok justru membuat bahtera? Tetapi yang ada di pikiran Nuh adalah bawain perintah. Nah, apakah kita sudah berjaga-jaga? Jemaat yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang mendapat tugas untuk berada di satu
tempat pertempuran peperangan. Dia pamit kepada bapak dan ibunya. Bapak ibunya dengan rasa haru, tetapi karena itu perintah, itu tugas, pemuda ini didoakan, direstui ketika dia berada dan menuju peperangan, siap bertugas, hidup mati gitu ya. Nah, beberapa tahun kemudian sang pemuda telepon ke rumah dan diterima oleh ibunya. Dia mengatakan, "Bunda, puji Tuhan, saya masih hidup. Saya ingin pulang. Apakah saya masih diterima?" Oh, apa yang dikatakan oleh ibunya? "Luar biasa, puji Tuhan. Pak, kapan kamu datang 2 hari lagi?" "Oke, Bunda akan siapkan kesukaanmu, makananmu. Ada soto, ada selat ya di sini ya. Ada soto, ada selat, ada sop iga dan sebagainya. Tak siapkan, Mak." Nah, pemuda tadi bilang, "Bun, boleh nggak saya bawa teman?" "Oh, boleh. Oh, kita juga akan bersuka-cita. Bunda juga masaknya juga nggak mungkin hanya cukup kita bertiga. Tapi Bunda, saya mau atur. Teman saya ini karena perang, puji Tuhan dia hidup, tetapi dia kehilangan 2 kaki dan tangan. Dia hanya tinggal punya 1 tangan." Wah, Bundanya kaget. "Nah, kenapa kamu bikin repot? Sudah gak punya kaki, gak punya tangan. Terus nanti kalau ada apa? Perlu apa-apa kita harus melayani." Tidak, Bunda gak bisa terima. Tinggalkan teman itu. Tanpa babi itu langsung telepon itu. Ya, hanya saja pemuda tadi sudah mengatakan, "Saya saat ini lagi beristirahat di satu tempat, alamatnya di jalan ini." Di tempat itu. Nah, 2 hari kemudian bapak dan bundanya jalan ya, menjemput sang anak dengan harapan bisa bertemu dengan sukacita. Tapi ketika mereka menuju ke tempat itu sudah ramai luar biasa. Dan bundanya berpikir, "Wah, anakku luar biasa. Semua orang datang untuk menjemput, luar biasa." Tetapi apa yang dilihat? Ada seorang pemuda tergeletak dalam keadaan penuh darah, sudah dalam keadaan meninggal. Pemuda ini tidak mempunyai kaki dan hanya mempunyai 1 tangan. Di dalam satu pemuda ada tulisan, "Bapak dan Bunda, saya berangkat dengan doa, restu dan cinta kasih. Tetapi saya berangkat karena tugas, karena saya masih mempunyai tangan dan kaki yang utuh. Tetapi ketika saya datang, saya sudah tidak memiliki tangan dan kaki. Ternyata Bunda, Bapak tidak menerima saya." Penantian seorang ibu yang luar biasa ini, penantian seorang pemuda yang luar biasa untuk bisa ketemu bapak dan bundanya. Dia ingin dirangkul, dia ingin dipeluk, tetapi penantiannya sia-sia karena sudah tidak ada cinta kasih. Jemaat Tuhan, berapa banyak di antara kita di dalam kehidupan kita hanya mencari yang sempurna. Ketika ternyata yang kita jumpai ketidaksempurnaan, kita merasa kecewa. Kita berpikir ketika kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai, kita sudah mempersiapkan diri luar biasa. Bahwa yang kita nanti tidak sesuai dengan harapan, kita kecewa. Sehingga apa yang dikatakan di sini, Tuhan Yesus memberikan gambaran, patuhlah apapun yang terjadi.
Di dalam permasalahan pasti ada sesuatu yang indah di balik. Yang kedua, selain berjaga di dalam penantian, di sini dikatakan apa? Sesuai dengan firman Tuhan itu adalah ada kesetiaan untuk menanti kedatangannya. Terus apa? Yang Tuhan minta adalah ada pertobatan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada segala sesuatu yang selalu baik. Ada gelap, ada terang. Ada sukacita, pasti ada dukacita. Tetapi Tuhan ingin, sebagaimana tadi di sini dikatakan ya, bahwa pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oh, sih maksudnya hidup sekarang ini begitu berat ya. Masih ada yang PNS di sini atau sudah pada pensiun? Oh, pensiun. Kita di hope ya, akan ada kenaikan 12% untuk pensiun. Kita sudah menanti ya. Saya juga begitu. Tapi ternyata bahwa infonya malah yang dapat 12% tambahan itu yang PNS. Ya bersyukurlah yang PNS. Saat ini orang pada bingung bagaimana mendapat pekerjaan dalam berkat-berkat yang baik. Orang pada mikir, anakku masih membutuhkan biaya sekolah yang tinggi, anak cucuku, ponakanku, bla 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 bla. Tapi aku belum siap. Tapi malah pensiun apa aku iso. Sehingga karena hal itulah, yang swasta pun juga sama. Semua pada efisiensi. Di mana ada efisiensi ya? Hah? Luar biasa. Makanya tadi ada soto, ada ini semua sudah siap. Di tempat kami semuanya itu sekarang efisiensi. Yang namanya makan minum yang dulunya itu sekian, itu sekarang itu hanya 10.000 untuk snack. Itu pun dipotong pajak. Belum kardusnya, belum plastiknya ya. Belum minumnya. Terus kemudian makan itu tinggal 28.000 loh ya. Soto cukup ya? Salad bisa ya? Bisa ya, untuk sop ikannya bisa ya? Dengan 28.000. Potong pajak loh. Oke, berarti kapan-kapan ke Blora ya. Semuanya efisiensi. Tetapi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan orang yang sedang memutar kilangan yang 2, yang satu akan yang lain akan ditinggal. Kenapa? Karena yang satu hanya penuh urusannya, nggak cukup 24 jam. Pokoknya mikir, boleh gawean, kerja. Apalagi kalau sudah mulai, wah ternyata sudah hidupku sudah mencukupi, ya kerjanya tambah nambah. Tuhan dilupakan. Tetapi sekali lagi saya bersyukur di sini boleh majelis yo gampang ya. Cari majelis gampang, cari aktivis gampang. Ya karena apa? Salah satunya ada kebersamaan. Saya melihat ada beberapa yang bacaan baru dari saya tanya, oh iya, ada jemaat luar biasa. Nah, harapan saya juga begitu ya. Gereja ini semakin lama semakin berkembang, ya, semakin bertumbuh. Jangan hanya kita berpikir tentang mencari uang, mencari duit, boleh harta. Kalau sudah dapat kalung yang 1 on, cari yang 0,5 kilo. Gelangnya nggak cukup dari sini sampai ke sini,
bahkan kakinya pun kasih gelang klinting 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 klinting. Pokoknya kabeh perhiasan penuh. Ketika ke gereja kabutan. Ketika ke gereja kabutan. Nah, jemaat Tuhan, Tuhan ingin ada pertobatan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Bisa dibukakan? Coba kita baca bersama-sama. Kita baca ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini tidak dikatakan bahwa kamulah bangsa terpilih, umat yang terpilih, yang banyak duitnya, yang banyak hartanya, enggak. Tetapi apa? Kamulah, kita semua ini adalah umat pilihan Tuhan yang harus keluar dari kegelapan pada terang yang dari. Beritakan perbuatan Tuhan. Tidak dikatakan di sini bahwa kamu cari duit. Kamu cari hartamu ditumpuk. Tapi bagaimana kita melakukan kehidupan kita, sisa hidup yang Tuhan sudah berikan, kita nggak tahu. Jadi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia, tidak ada yang tahu. Kita harus berjaga-jaga. Kita bertobat. Kita keluar dari kegelapan. Kita lepaskan segala sesuatu, Bapak dan Ibu. Hidup ini benar. Tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kekeluargaan di dalam kehidupan kita? Bagaimana hubungan suami, istri, anak, orang tua, menantu dengan mertua? Bagaimana hubungan kakak, adik, keluarga di dalam satu keluarga? Kita kembali bertobat. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin dulu apa yang sudah terjadi kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lama tinggalkan Tuhan, sudah lama meninggalkan segala sesuatu yang indah karena rasa kecewa seperti pemuda tadi. Dia begitu berharap untuk dia pulang, membawa sukacita, diterima keluarganya, tetapi ketika orang tuanya mengatakan jangan membuat repot, kamu datang dengan orang yang salah. Tuhan tidak benar. Tuhan ingin ada pertobatan di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan mengingat dosa-dosa kita di masa lalu ketika kita benar-benar mau berdoa di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan, dan Tuhan perbaharilah hidup kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak, karena sudah pensiun ya, sudah kena PHK, kita sudah nggak punya apa-apa, kita rasa kecewa. Tapi Tuhan mau keluar dari itu semua, kembali kepada Tuhan. Tuhan nggak akan pernah tinggalkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, ada kesetiaan sampai akhir. Setia sampai akhir. Sebuah cerita juga mungkin sudah pernah didengar. Ada seekor anjing, bukan karena saya kebetulan bawa anjing ya. Ada seekor anjing ya. Dia begitu setia pada Tuhan ya. Sang tuannya ini selalu berangkat dan pulang. Si anjing selalu menunggu.
sampai ke stasiun, sampai tuannya naik ke kereta, baru dia pulang. Dan nanti ketika waktunya tuannya datang, dia akan datang lagi. Begitu luar biasa kesetiaannya. Sampai suatu ketika ternyata tuannya ini meninggal di tempat tugasnya. Tetapi anjing itu nggak tahu. Dia terus setiap waktu, setiap saat menemukan kesetiaan. Dia datang ke stasiun di mana yang biasanya tuannya datang. Meskipun dia berangkat sendiri, kemudian dia balik, dia menunggu sampai akhirnya si anjing ini, ya namanya Hichiko, ya itu cerita Jepang. Si Hichiko ini selalu datang, dan karena dia menanti tuannya tidak pulang-pulang, dia tidak lagi balik ke tempat. Dia menunggu. Dia menunggu kesediaannya itu. Sehingga di Jepang itu ada tugu dalam bentuk anjing. Kesetiaan si anjing ini. Cerita yang kedua ini juga tentang anjing juga. Ada sebuah keluarga, suami istri, dan dia mempunyai seekor anjing. Ketika setiap kali sang istri mengajak si suami, ayo pak ke gereja, enggak. Si ibu berangkat sendiri bersama anjingnya dengan sedih. Sampai pada suatu saat ibu itu meninggal. Dan selama ini sang suami tidak tahu kemana saja si anjing tadi. Suatu saat dia mengikuti anjing kemana tadi. Ternyata sang anjing tadi perginya ke gereja. Dia setia di tempat di mana sang ibu tadi hidup. Dari situlah si bapak ini merasa anjing saja begitu setia. Dan akhirnya dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Ini kisah seekor anjing. Saya bukan animalisasi ya, tetapi saya tidak menyamahati. Tapi kita belajar, anjing saja bisa setia. Kita yang sudah ditebus Tuhan, apakah kita tidak bisa setia? Setia sampai akhir, sampai Tuhan datangnya kedua kali. Tadi kita sudah bertanya, sampai pada waktu kita menutup mata. Ketika sudah sampai ketika kita berada bersama Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan, ya karena kita setia. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu, mempersiapkan diri untuk tetap setia. Mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak kecil. Mungkin kita melihat bahwa kedatangan anak manusia memang segala sesuatunya sudah tertulis di sini, menjadi gelap ya di ayat sebelumnya ya. Ada kegelapan di sana. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Segala sesuatunya jadi masalah. Ini sudah benar apa yang sudah Tuhan katakan, sudah diinfokan kepada kita. Dan saat ini kita sudah mendengar. Kapan kita akan tetap setia? Bapak dan Ibu, kemarin dalam perjalanan saya mendapat telepon. Saya mendapat telepon dari seseorang yang saat itu saya belum tahu siapa itu. Cuma infonya begini, Bu, ada orang yang saat ini berada di Tulungagung, tetapi ternyata dia itu, maaf Bapak dan Ibu, dia kena HIV. HIV sekarang ada di mana? Sebulan yang lalu saya ambil ibu selama 2 hari. Kami rapat koordinasi tentang bagaimana mencegah HIV. HIV ada di mana-mana, bullying ada di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu di Blora, di SMP yang ada di tengah kota,
seorang anak menjadi korban bullying. Yang dibully, yang dikebuki, dijotosi itu anak kelas 2 SMP. Yang gebuki itu anak kelas 1 SMP. Yang nyoting, yang ngoploki itu anak kelas 3 SMP luar biasa ya. Bolak-balik. Tapi beberapa waktu terjadi segala sesuatu sudah tidak berubah. Ada berapa banyak lansia yang terlantar Bapak dan Ibu. Di mana-mana, bahkan di Singapura, di Jepang, di mana-mana itu terjadi. Para orang tua itu yang berada di tempat tersembunyi. Maksudnya tempat tersembunyi. Sampai hanya ada tahu-tahu ada petugas bau, ada petugas. Dan beberapa tahun yang lalu ada seorang yang luar biasa, bukan orang sembarangan, seorang opa dan oma di daerah Bogor. Ya, itu suami istri kedapatan meninggal. Dia tidak ada siapa-siapa. Maaf, anaknya detail ketika RT-nya tahu ada bau yang tidak karuan. Dia bersama berbintang kipas dan berpisahnya datang dobrak rumah itu dan berkata, suami istri sudah sepuh dan dia bukan orang biasa, maksudnya orang yang cukup. Ada begitu banyak orang yang kesepian, berada di tengah-tengah kota yang luar biasa, tetapi di dalam keramaian dia kesepian karena dia tidak punya siapa-siapa. Bukan tidak punya siapa-siapa dalam arti sebatang kara, tetapi dia tidak punya siapa-siapa. Dia hidup dengan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur. Ada begitu banyak anak-anak yang sekarang masuk PAM. Itu bukan anak-anak, maaf ya, bukan anak-anak orang yang nggak punya, ya. Anak-anak keluarga kaya, anak-anak yang mampu, bapak ibu SOP. Tapi anak-anak itu bingung di jalanan, dia mencari jalan ini. Karena apa? Di rumah tidak ada lagi cinta kasih. Di rumah hanya ada pertengkaran orang tua dengan orang tua. Di rumah hanya ada piring terbang. Di rumah hanya ada masalah, tidak ada kedamaian. Dia mencari damai di mana? Bersama dengan teman-teman sepenuhnya. Ada begitu banyak orang yang terluka, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita saat ini, setia sampai akhir. Tuhan menolong kita untuk tetap setia. Selamat berminggu Advent sampai dengan Natal yang akan datang, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saya mohon tetap setia.